Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai proses audit di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI. Terlebih dahulu perkenalkan kelompok 3 yang pertama, Arif Mukhtar Susanto dengan BP 1830403009. Yang kedua, Ega Indini Nur Indah dengan BP 1830403027. Dan yang ketiga, Ica Puspita dengan BP 1830403044. Adapun pokok pembahasan dalam materi ini yang pertama, tujuan audit laporan keuangan, yang kedua, tanggung jawab auditor dan manajemen, yang ketiga, asersi manajemen, yang keempat, tujuan audit terkait transaksi, dan yang kelima, tujuan audit terkait saldo. Langsung saja masuk materi yang pertama yaitu tujuan audit laporan keuangan. Tujuan audit laporan keuangan ini memiliki tujuan untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan yang dibuat oleh perusahaan. Ada 4 opini audit. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian. Artinya, di mana laporan keuangan ini disajikan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, wajar dengan pengecualian. Artinya, laporan keuangan ini dapat diandalkan tetapi masih ada beberapa masalah. Yang ketiga, tidak wajar. Artinya, laporan keuangan ini tidak disajikan dengan standar akuntansi yang berlaku atau ada kesalahan material dalam laporan keuangan tersebut. Yang keempat, tidak memberikan pendapat. Artinya, laporan keuangan ini memiliki kesalahan material atau manajemen membatasi lingkup permasalahan sehingga auditor tidak menemukan bukti yang cukup. Yang B, tanggung jawab auditor dan manajemen. Yang pertama, tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor ini memiliki empat macam. Yang pertama, material atau materiality adalah tanggung jawab auditor hanya dari segi material. Yang kedua, reasonable assurance artinya tingkat kepastian yang tinggi tetapi tidak absolut. Yang ketiga, errors versus fraud, di mana error ini yaitu salah saji karena kekeliruan dan fraud artinya salah saji karena kecurangan. Yang keempat, professional skepticism artinya sikap ingin tahu dan memberikan nilai sikap kritis terhadap evidence. Artinya, auditor tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen itu bersikap tidak jujur, tetapi kemungkinan bahwa orang yang telah bersikap tidak jujur itu harus tetap dipertimbangkan. Yang kedua, tanggung jawab manajemen. Ada 2 macam tanggung jawab manajemen. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap laporan keuangannya, dan yang kedua, pengendalian internal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai asersi manajemen. Apa yang dimaksud dengan asersi manajemen? Asersi manajemen merupakan representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun, serta pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan. Asersi dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa selama periode yang diaudit. Yang kedua, asersi tentang saldo akun pada akhir periode. Yang ketiga, asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Adapun indikator yang akan dibahas pada ketiga kategori asersi di atas. Yang pertama, asersi tentang klasifikasi, transaksi, dan peristiwa. Pada asersi ini akan dibahas yaitunya asersi keterjadian. Asersi keterjadian, auditor harus memeriksa bahwa transaksi yang dicatat betul-betul terjadi. Misalnya, transaksi penjualan barang dagang. Kedua, asersi kelengkapan. Asersi ini mengharuskan auditor untuk memeriksa bahwa transaksi yang harus dicatat telah benar-benar dicatat dalam laporan keuangan. Yang ketiga, asersi keakuratan. Asersi ini mengharuskan auditor memeriksa bahwa transaksi telah dicatat dengan jumlah yang sesuai. Yang keempat, asersi klasifikasi. Asersi ini mengharuskan auditor untuk memeriksa
bahwa transaksi telah dicatat dengan akun yang sesuai. Yang kelima, asersi pisah batas. Asersi pisah batas dilakukan untuk melihat bahwa transaksi yang telah dicatat dalam periode akuntansi yang tepat, yakni pertanggal neraca. Indikator yang kedua, asersi tentang saldo akun. Pada asersi ini akan dibahas yaitunya asersi keberadaan. Asersi ini, auditor akan melihat apakah aset, liabilitas, dan ekuitas yang ada di dalam neraca itu benar-benar ada per tanggal neraca. Yang kedua, asersi kelengkapan. Asersi ini, auditor akan memeriksa bahwa semua akun yang harus disajikan dalam laporan keuangan telah benar-benar disajikan. Yang ketiga, asersi penilaian dan alokasi. Asersi ini, auditor akan memeriksa apakah aset, liabilitas, dan ekuitas dalam laporan keuangan telah dicatat pada nilai yang tepat. Yang keempat, asersi hak dan kewajiban. Dalam asersi ini, auditor memeriksa apakah aset telah menjadi hak dari perusahaan dan liabilitas telah menjadi kewajiban dari perusahaan tersebut. Indikator yang ketiga adalah asersi mengenai penyajian dan pengungkapan. Dalam asersi ini yang akan dibahas yaitunya asersi keterjadian hak dan kewajiban. Asersi ini mengharuskan auditor untuk memeriksa bahwa peristiwa yang diungkapkan telah terjadi dan merupakan hak dan kewajiban dari perusahaan. Misalnya, jika klien mengungkapkan bahwa mereka telah mengakuisisi perusahaan lain, maka asersi ini menunjukkan bahwa transaksi telah selesai. Yang kedua, asersi kelengkapan. Asersi kelengkapan sama seperti dalam dua kelompok sebelumnya. Asersi ini mengharuskan auditor untuk memeriksa bahwa semua hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah benar-benar diungkapkan. Misalnya, semua transaksi yang material mengenai pihak terkait. Yang ketiga, keakuratan dan penilaian. Dalam asersi ini, auditor akan memeriksa apakah informasi yang diungkapkan disajikan secara wajar dan pada nilai yang tepat. Sebagai contoh, pengungkapan tentang kewajiban dana pensiun dan asumsi yang mendasari telah dijelaskan secara jelas. Yang keempat, asersi klasifikasi dan dapat dipahami. Asersi ini berhubungan dengan nilai transaksi telah diklasifikasi secara tepat dalam laporan keuangan dan apakah penjelasan tentang nilai tersebut serta pengungkapan terkait dapat dipahami. Selanjutnya yang D, tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka kerja guna membantu auditor mengumpulkan bukti audit yang cukup kompeten yang disyaratkan oleh standar pekerjaan lapangan ketiga dan memutuskan bukti audit yang tepat yang harus dikumpulkan bagi kelas transaksi sesuai dengan penugasan audit. Tujuan audit umum yang dapat diterapkan pada setiap kelas transaksi terbagi menjadi 6. Yang pertama, kejadian. Maksudnya, transaksi yang dicatat memang ada. Tujuan ini berkenaan dengan apakah transaksi yang tercatat memang benar-benar terjadi. Contohnya, pencatatan transaksi penjualan ke dalam jurnal penjualan padahal transaksi itu tidak terjadi. Hal ini merupakan suatu atas tujuan kejadian. Tujuan ini merupakan padanan auditor atas asersi manajemen tentang kejadian untuk kelas transaksi. Yang kedua, kelengkapan. Maksudnya transaksi yang telah dicatat. Tujuan ini berkaitan dengan apakah semua transaksi yang harus dimasukkan dalam jurnal benar-benar telah menjawabnya. Kelalaian untuk memasukkan transaksi penjualan ke dalam jurnal penjualan dan buku besar ketika penjualan itu terjadi melanggar tujuan kelengkapan. Tujuan ini merupakan padanan bagi asersi manajemen tentang kelengkapan untuk kelas transaksi. Tujuan kejadian dan kelengkapan kepentingan audit yang berlawanan.
kejadian dengan kemungkinan lebih saji, sementara kelengkapan dengan kemungkinan transaksi tidak disebut atau kurang saji. Yang ketiga, keakuratan. Maksudnya, transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar. Tujuan ini membahas keakuratan informasi tentang transaksi akuntansi dan merupakan salah satu bagian dari asersi keakuratan untuk kelas transaksi. Untuk transaksi penjualan, tujuan ini dilanggar jika jumlah barang ternyata berbeda dengan jumlah yang terekam dengan penagihan. Kesalahan penjumlahan atau perkalian dalam faktur penagihan atau jumlah yang salah dimasukkan dalam jurnal penjualan. Jadi, penting adanya untuk membedakan antara keakuratan dan kejadian atas kelengkapan. Yang keempat, posting dan pengiktisaran. Maksudnya, transaksi yang dicatat dimasukkan ke dalam file induk dan diiktisarkan dengan benar. Tujuan ini berkaitan dengan keakuratan transfer informasi dari transaksi yang dalam jurnal ke buku besar, pembantu, dan buku besar. Ini merupakan bagian dari asersi keakuratan untuk kelas transaksi. Posting transaksi dari jurnal ke buku besar pembantu, buku besar, dan file induk lain yang umumnya dilaksanakan secara otomatis oleh sistem akuntansi yang terkomputerisasi. Maka, risiko kesalahan manusia dalam melakukan postingan ini sangat kecil setelah auditor dapat menetapkan bahwa komputer telah berfungsi dengan baik. Yang kelima, klasifikasi. Maksudnya, transaksi yang dicatat dalam jurnal klien telah diklasifikasikan secara tepat. Tujuan ini merupakan suatu kewajiban telah dimasukkan dalam akun yang tepat dan auditor padanan sebagai klasifikasi manajemen untuk kelas. Contohnya, kesalahan klasifikasi penjualan adalah mencatat penjualan tunai sebagai penjualan kredit. Yang keenam, penetapan waktu. Maksudnya, transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Tujuan penetapan waktu transaksi merupakan padanan auditor atau asersi cut-off manajemen. Penetapan waktu terjadi jika suatu transaksi tidak disebut pada hari pelaksanaan. Sebagai contoh, transaksi penjualan harus terdaftar pada tanggal pengiriman barang. Selanjutnya yang E, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo antara lain yang pertama, tujuan penetapan waktu transaksi atau eksistensi, yaitu jumlah yang tercantum memang ada. Tujuan ini bersangkutan dengan apakah jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan memang harus dicantumkan. Yang kedua, kelengkapan, yaitu jumlah yang ada telah dicantumkan. Tujuan ini bersangkutan dengan apakah semua jumlah yang harus tercatat pada suatu akun benar-benar telah dicatat. Yang ketiga, keakuratan, yaitu jumlah yang tercantum telah dinyatakan dengan benar. Tujuan ini mengacu pada jumlah yang tercantum secara aritmetika sudah benar. Yang keempat, klasifikasi, yaitu jumlah yang tercantum dalam daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Klasifikasi ini melibatkan penentuan apakah pos-pos yang ada dalam daftar klien telah dicantumkan dalam akun-akun buku besar yang tepat. Yang kelima, cut-off, yaitu transaksi yang mendekati tanggal neraca telah dicatat pada periode yang tepat. Tujuan auditor di sini adalah menentukan apakah transaksi-transaksi telah dicatat dalam saldo akun pada periode yang tepat. Yang keenam, hubungan yang rinci, yaitu rincian saldo akun sesuai dengan jumlah pada file induk yang berkaitan, sesuai dengan total saldo akun, dan sesuai dengan total buku besar. Tujuan yang rinci ini memastikan rincian dalam daftar telah disiapkan secara akurat, ditambahkan dengan benar, dan sesuai dengan buku besar. Yang ketujuh,
nilai yang dapat direalisasi. Artinya, aktiva yang telah dicantumkan dalam jumlah yang diestimasi akan direalisasi. Tujuan ini berkaitan dengan apakah saldo akun telah dikurangi untuk memperhitungkan penurunan biaya historis ke nilai realisasi bersih. Yang kedelapan, hak dan kewajiban, yaitu hak selalu berkaitan dengan aktiva dan kewajiban dengan utang. Tujuan ini hanya diterapkan pada akun aktiva serta merupakan bagian dari asersi manajemen tentang hak dan kewajiban untuk saldo akun. Terdapat lebih dari satu tujuan audit khusus yang berkaitan dengan saldo untuk suatu tujuan audit umum yang berkaitan dengan saldo. Sekian, terima kasih.